Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, ketakutan bukan dari Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Hidup kami pasti diberkati dan kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketakutan bukan dari Tuhan. 2 Timotius pertama ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun ketakutan terbesar saudara akhir-akhir ini yang membuat saudara cemas, tidak tenang, yang membuat saudara tidak bisa tidur nyenyak, yang membuat saudara makan tidak makan. Dengarkan baik saudara, ketakutan bukan dari Tuhan. Setiap orang, siapa saja pernah mengalami ketakutan. Itu manusiawi. Tapi kita orang percaya tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Karena ketakutan itu sangat merugikan. Seringkali ketakutan itu datang dari berbagai macam. Ketakutan bisa datang dari berita-berita di televisi, di internet, gosip, atau bahkan vonis daripada dokter. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang membuat kita nggak tenang, yang membuat kita tidak bersemangat dalam hidup ini. Saudara, sekali lagi, ketakutan bukan dari Tuhan. Sebab Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Iblis sangat menyukai hal-hal yang mendatangkan perasaan takut, supaya dia mengelola, memanfaatkan, sehingga kita bisa jatuh dan hancur karena pekerjaan dia. Untuk itu saudara, jagalah hati saudara, jagalah pikiran saudara, jagalah mata saudara, telinga saudara, sehingga saudara tidak dikuasai oleh ketakutan-ketakutan. Janganlah memberi ruang sedikit pun, janganlah memberi ruang untuk ketakutan itu menguasai hidup. Nah, kalau kita belajar bagaimana seorang Ayub mengalami hal yang tidak mengenakkan. Hartanya habis, anak-anaknya juga lenyap, habis. Bahkan dia ditimpa penyakit borok yang mengerikan. Istrinya tidak setia kepadanya. Apakah Ayub kemudian menyerah? Alkitab bilang Ayub mengoyakkan jubahnya, lalu berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku berpulang. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub dalam hal yang demikian, Ayub mengucap syukur, memuji nama Tuhan.
Dan tidak heran kalau kemudian kehidupannya dipulihkan 2 kali lipat. Saudara, untuk itu apa yang kita dengar itu penting. Apa yang sering kita lihat itu penting. Apa yang kita pikirkan itu juga penting. Apa yang kita yakini juga itu penting. Untuk itu, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Hati-hati dengan apa yang kita percayai. Nah, pesan saya kepada saudara, pikirkanlah yang mulia. Pikirkanlah yang sedap didengar. Pikirkanlah yang disebut kebajikan. Ucapkanlah kata-kata iman. Lihatlah hal-hal yang baik. Sehingga roh saudara dibangkitkan. Untuk itu, stop mengisi pikiran saudara dengan hal-hal negatif. Stop mendengarkan hal-hal yang buruk, intimidasi. Stop saudara. Supaya ketakutan itu tidak menguasai saudara. Saudara tahukah saudara bahwa Tuhan tidak menginginkan kita itu dalam ketakutan ataupun dikuasai ketakutan. Orang yang ada di dalam ketakutan, orang itu akan lemah kekuatannya. Orang yang ada di dalam ketakutan, orang itu hidupnya tidak mengalami kemajuan. Makin hari makin mundur, bahkan makin hari makin mengalami kekalahan. Dan itulah tujuan daripada si jahat, strategi dia. Dan kalau saudara hari-hari ini mengalami ketakutan sehingga engkau tidak maju, mengalami ketakutan sehingga kekuatanmu menjadi lemah, saudara ingatlah ini saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat dikatakan begini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam diri saudara dan di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara, waktu pertama kali engkau percaya kepada Yesus, menerima dia Tuhan dan Juru Selamatmu, maka roh itu yang lebih besar dari dunia ini, itu dicurahkan atas saudara. Roh yang penuh kuasa dan otoritas. Untuk itu saudara, ketahuilah siapa dirimu. Ketahuilah statusmu. Sehingga intimidasi itu tidak berlaku atasmu. Usirlah rasa takut itu dengan kuasa nama Yesus. Usirlah ketakutan itu dengan kuasa Roh Kudus. Sebab kita diberikan kuasa untuk menaklukkan setiap roh ketakutan yang datang menyerang kehidupan kita. Ketakutan yang melemahkan, ketakutan yang merusak, itu datangnya dari si jahat, si iblis. Untuk itu kita mesti lawan di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa dan berdaulat. Saya percaya roh keberanian yang penuh otoritas yang membawa saudara dalam kemenangan itu membimbing, menuntun saudara dan membawa saudara kepada kemenangan. Sekali lagi saudara, jangan takut. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami yang mungkin tidak terbayangkan kami, yang mungkin belum sesuai harapan kami, apapun masalahnya, apapun tekanannya, kami tidak perlu takut. Sebab Tuhan memberikan kami roh keberanian. Bahkan Tuhan memberikan kami roh yang lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Sehingga kami punya otoritas dan kuasa. Kami punya otoritas
kuasa untuk menang. Dan saya berdoa umatmu yang mendengar ini, mereka menang atas ketakutan mereka. Sebab roh yang ada pada mereka jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.